Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fikra sirajal qulub biha yattadihul mahasinu wal uyub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghuyub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahiri minal uyubi waz zunub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam ini kita kembali bisa berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu wasittun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-263 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Al-fikratu sirajul qalbi fa iza zahabat fala idha'ata lahu. Artinya bermula pikir adalah pelita hati, penerang hati. Apabila pikir itu tidak ada dalam hati seseorang, maka tidak ada cahaya bagi itu hati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tafakkur itu adalah penerang hati. Kalau kita tidak ada tafakkur, berarti hati kita itu tidak ada cahayanya. Al-fikratul lati hudda 'alaiha wa nudiba 'alaiha wa waqa'al madhu 'ala sahibiha kal fikrah fi ala'illahi ta'ala wa 'azamatihi wa fi islahi qalbihi wa dinihi wa fi fana'id dunya wa gururiha wa khissati ahliha wa fil fikrati fi 'awaqibil umur wa amsalihha. Bermula pikir atau tafakkur yang dianjurkan atasnya, yang disuruh atasnya, yang jatuhlah pujian atas orangnya, yaitu seperti memikirkan ala illah ta'ala, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa azamatih, dan kebesarannya, seperti keterangan yang telah lalu. Wa fi islahi qalbihi wa dinih, dan berpikir tentang membaguskan hatinya dan agamanya. Berpikir tentang membaguskan hati, daripada segala
yang tidak baik. Seperti hati yang ada sombongnya, lalu dia berpikir bagaimana caranya menghilangkan kesombongan ini. Jalan apa yang dilakukan untuk menghilangkan kesombongan ini? Dendam, iri, dengki. Nah, itu sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu kada akan bisa hilang kalau kita kada berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan itu. Wadinih dan agamanya. Berpikir bagaimana wudunya supaya bagus, sembahyangnya supaya bagus, puasa, zakatnya, hajinya supaya bagus. Nah, berpikir kayak apa caranya supaya wudu kita ini menjadi wudu sempurna. Berpikir kayak apa caranya supaya sembahyang ini sembahyang yang bagus. Nah, ini tafakur yang dianjurkan pula. Wa fi fana'id dunya wa gururiha wa khissati ahliha, dan seperti pula berpikir tentang hilangnya dunia ini. Nah, tentang fananya dunia dan tipu dayanya dunia dan hinanya para pecinta dunia itu. Kita disuruh berpikir tentang dunia ini. Bila kada kita meninggalkan, inya meninggalkan kita. Ada orang yang bangkrut sebelum mati, berarti dunia yang meninggalkan dia. Ada orang yang di tengah kaya-kayanya mati, berarti dia meninggalkan dunia. Nah, itulah dan tipu dayanya dunia ini dan kehinaan para pecinta dunia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tafakkur tentang itu merupakan tafakkur yang terpuji, tafakkur yang kita disuruh untuk melakukannya. Wa fil fikrati fi awaqibil umur, dan berpikir tentang akibat perkara-perkara. Apabila kita hendak melakukan sesuatu, kita disuruh berpikir, kalau aku lakukan sesuatu ini akibatnya apa? Baik akibat di dalam dunia atau akibat di akhirat. Nah, tafakkur tentang itu lebih baik daripada ibadah setahun. Seperti yang disebutkan dahulu itu. Apabila ada ajakan nafsu, ajakan syaitan untuk berbuat satu maksiat, nah pikirkan akibatnya. Apabila kita berpikir tentang akibatnya, pasti kita akan bisa menghindari, menolak ajakan-ajakan daripada nafsu dan syaitan itu. Kenapa orang melakukan maksiat? Karena ketiadaan tafakkur. Nah, begitu nafsunya mengajaknya, syaitan menggodanya, langsung diturutinya. Terjadilah maksiat-maksiat itu. Andai kata dia menggunakan fikir tentang akibat dari maksiat itu, maka itu kada akan terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, contoh seperti ajakan nafsu, ajakan syaitan misalnya untuk melakukan riba umpamanya. Ada peluang, ada kesempatan, ada tawaran untuk melakukan riba ini. Nah, itu mesti tafakkur akibatnya apa.
Kalau aku pinjam duit ini demikian berbunga-berbunga, kena akibatnya apa? Karena syaitan nafsu ini hanya untuk mementingkan sesaat. Syaitan mengajak kita untuk kenikmatan sesaat. Dapat duit banyak, nukar ini, nukar itu ajakan syaitan. Untuk kepentingan, kelezatan, kenikmatan sesaat. Kada berpikir tentang akibat. Nah, berpikir tentang akibat. Kalau aku lakukan ini riba, apa akibatnya? Nah, antara lain akibat-akibat riba. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa ila killin." Ujar Nabi, riba itu walaupun banyak menguntungkan, tapi akhirnya kebangkrutan. Nah, itu sabda Nabi. Nah, kita berhutang, berbunga, banyak dapat duit sekian miliar. Tapi ujar Nabi, fa'ila killin, ujung-ujungnya kena bangkrut. Ujungnya bangkrut. Ini sabda Nabi. Yang mana beliau tidak bertutur kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kenapa ada orang riba maka sugih sampai mati-mati sugih? Kalau tidak pernah bangkrutnya, maka orang itu riba. Maka jar Nabi bangkrut bila orang riba itu. Si din itu sampai mati tetap sugih. Nah, itu istidraj, itu lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj, kami lanjur. Untuk apa dilanjur oleh Allah? Untuk diberatkan siksanya di akhirat nantinya. Nah, untuk diberatkan siksanya. Orang-orang yang melakukan riba itu kalau dibangkrutkan oleh Allah, berarti ada teguran dari Tuhan supaya insaf, supaya tobat. Nah, kalau kadada itu terus menerus sukses padahalnya riba. Ini berarti istidraj. Allah kada sayang dengan orang-orang itu. Nah, itu salah satu di antara akibat daripada perbuatan riba itu. Nah, kalau tafakur demikian, insya Allah kada akan terlaksana riba itu. Ini Nabi yang mengatakan, bukan kakawanan, bukan habar bin habar. Jar Nabi, bila orang melakukan riba itu ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya bangkrut. Nah, apalagi akibatnya, la'anallahu riba. Ujar Nabi, Allah melaknat riba itu. Riba dilaknat. Kalau aku melakukan riba ini berarti aku dilaknatlah oleh Tuhan. Mun aku dilaknat oleh Tuhan, buat apa aku sembahyang? Buat apa aku puasa? Kalau aku jadi orang yang dilaknatnya. Nah, tafakur. Kalau ada ajakan, tawaran, kadang-kadang ditawari orang, kita berusaha mulai maju, datang tawaran supaya lebih maju lagi, dihutangi dengan cara bunga berbunga. Nah, tafakur itu, pikirkan itu. Bahkan Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghanguskan, memusnahkan riba. Nah, ini lebih jelas lagi daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Al-Quran mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, kalau kalian tidak berhenti daripada riba, berarti kalian berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasul. Itu ujar para ulama menafsirkan itu, berperang dengan Allah dan Rasul itu satu isyarah, petunjuk bahwa orang ini matinya kada membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau tafakkur itu kada akan ada riba pada kita. Nah, kita langsung tergoda. Susah sedikit, sakit sedikit, macet sedikit, ada peluang riba. Nah, ada berpikir.
Padahal kesusahan ini hanya kesusahan duniawi. Kalau riba itu dunia akhirat sakitnya. Nah, tafakkur di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada lagi ajakan syaitan, ajakan nafsu untuk mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Seperti korupsi contohnya. Ini mengambil hak orang lain. Ada godaan, ada ajakan dari syaitan. Ini kesempatan. Nah, kalau tafakkur apa akibatnya itu kezaliman mengambil hak orang lain, kadang akan terjadi perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain itu. Kenapa terjadi? Karena kadang ada tafakkur itu. Ini hak orang lain. Mengurangi takaran, timbangan. Kenapa terjadi? Karena kadang ada tafakkurnya. Kalau tafakkur betapa beratnya mengembalikan takaran yang kurang, timbangan yang kurang, ukuran yang kurang di akhirat, kadang akan kita melakukan itu. Apa akibatnya kalau kita mengambil hak orang lain? Pertama, fuqdanu mahabbatillah. Kita kehilangan cinta Allah. Nah, dulunya kita dicintai oleh Allah. Tapi karena kita hari ini mengambil hak orang lain, kita kehilangan cinta Allah itu. Nah, kalau kehilangan cinta Allah, akibatnya apa? Akibatnya amal ibadah kita kada dihiraukan oleh Allah. Kada dihiraukan Tuhan, kecuali tobat. Kita berbakti kepada Allah, kita mengabdi, tapi kita sudah kehilangan cinta Allah. Kehilangan cinta Allah. At-tardu min rahmatillah, kita dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita mengambil hak orang lain, dijauhkan dari hak Allah, dari rahmatnya Allah. Az-zullu fid dunya, terhina di dalam dunia. Mungkin sekarang belum terhina karena masih berkuasa, masih kaya raya. Tapi kayaknya sudah hampir berkuasa. Nah, keluaran penyakit-penyakit yang 5 tahun telah lalu, 10 tahun telah lalu, sudah tua, mestinya menikmati masa-masa tua dalam penjara. Kenapa terjadi ini? Karena kada ada tafakkurnya. Waktu itu kada tafakkur. Taknya tafakkur, wah ini akibatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Naz'ul barakah, dicabut Tuhan barakah. Karena kita ini mengambil hak orang lain, barakah dicabut oleh Allah daripada kita. Maka bila barakah ini dicabut dari Allah, daripada kita, misal umur kita dicabut Allah berkah, maka umur kita selalu hendak maksiat kepada Allah. Nah, duit kita, duit yang dicabut barakahnya, duit ini akan mengajak kepada maksiat saja. Kendaraan kita yang dicabut Tuhan barakahnya, selalu hendak jalan ke maksiat. Nah, jadi orang yang mengambil hak orang lain itu adalah menyebabkan kehilangan barakah, bukan hanya dirinya, wa fi auladihi wa azwaji, dan anak istrinya pun hilang barakah. Anak yang dulunya bagus, dulunya saleh, berkah tuh ngarannya. Nah, begitu kita mengambil hak orang lain, kita menzalim orang, anak ini pun jadi anak yang kehilangan barakah. Akhirnya anak ini pun jadi orang yang ahli maksiat kepada Allah. Nah, itu akibat-akibat dari perkara yang kita disuruh memikirkan akibat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam doa beliau, Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha. Ya Allah, baguskanlah akibat kami pada segala perkara. Karena akibat ini, yang penting akibat. Pemulaan itu kada penting. Orang belum lari, pemulaan palajunya.
Tengah jalan siup. Itu akibatnya kada bagus. Nang perlahan tapi akibatnya baik, juaranya. Nah itu doa Nabi, Allahumma ahsin akibatana. Akibat kami jadikanlah akibat yang bagus. Fil umur kulliha, pada seluruh perkara. Dagang kita dagang yang berakibat bagus, menuntut ilmu kita menuntut ilmu yang berakibat bagus. Nah semuaan Nabi minta kepada Allah, ahsin akibatana. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tafakkur yang kita disuruh dengannya antara lain adalah tafakkur tentang awaqibil umur, akibatnya. Ini mau makan ini nih, naik darah nih. Udah bani makan kita, sudah tahu. Padahal dokter aja medahkan. Kada ada Nabi, kada ada Allah Ta'ala. Bila jam makan daging, jar dokter, hati-hati stroke. Nah, datang daging suruhnya orang berpikir, mau makan ini jar dokter stroke bakal ada usaha. Ada kahin talo na lain aja. Nah, karena berpikir, jangan kada berpikir, yang penting nyaman. Kalau tahu akibatnya kayak apa, nah kayaknya iya itu. Nah itu gunanya pikir. Jadi al-fikratu sirajul qalbi, fikir seperti tadi adalah pelita hati. Itu pelita hati. Bihi tanjali haqaiqul umur, dengan itu pelita nampaklah mana perkara-perkara yang sebenarnya. Nah, mungkin kita tarang, kita tahu namanya duit, namanya kertas. Mentarang. Amunnya kadap, nah kada tahu di duit, kada tahu di kertas, kukut semuaan. Dengan itu cahaya, nah, nampak jadinya perkara-perkara yang bujur. Fayazharu bihil haqqu haqqa wal batilu batila. Nampaklah, jelaslah dengan pelita, dengan lampu itu yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, jadi supaya hati ini terang, kau melihat mana bujur, mana salah, salah satunya adalah al-fikrah atau tafakkur tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal qalbul khali 'anin nur. Bermula hati yang kosong, yang sunyi daripada cahaya. Nah, nang kada berpikiran tadi. Ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada hidangan makan, ada berpikiran. Nah, itu hati yang kosong dari cahaya, kal baitil muzlim, seperti rumah yang gelap gulita. Kita menuju lawang aja kada kawa. Menggelap gulita. Lawang lamari, juga lawang wisi. Nya kadap. Nah, kal baitil muzlim wala yakunu fil qalbil muzlim, dan tidak ada pada hati yang gelap itu illal jahlu, kecuali jahil. Nah, karena kita ini gelap, lalu kita kada tahu, lalu jahil. Wal ama, dan buta, wal gurur, dan terperdaya jadinya. Dikira kertas ini duitnya kadap, sekalinya kertas suara, sekali katarang. Nah, wal gurur, terperdaya. Jadi artinya orang yang tidak tafakur, tidak mau berpikir, itu akan mudah tertipu. Akan mudah tertipu karena ketiadaan tafakur di dalam hatinya tadi. Nah, al-fikrah sirajul qalbi, pikir itu pelita hati. Fa idza zahabat fala idha'ata lahu, bila mana hilang, tidak ada fikir, hati jadi tidak bercahaya lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa kita mau sembahyang? Karena kita berpikir, mun aku sembahyang ini ada harapan ke surga. Mun kada sembahyang ke neraka, kada wani. Lalu sembahyang, berpikir kita. Kenapa nuntut ilmu? Karena kita berpikir.
Kada menuntut, kada tahu apa nang jar Tuhan, nang jar Nabi. Jadi itulah tafakur. Jadi jar Nabi tafakur sesaat. Lebih baik daripada kita beribadah setahun tapi kada ada tafakur dalam setahunan itu. Nah, kemudian hikmah yang terakhir dari Al-Hikam, hikmah yang ke-264 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nasta'inu dinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. يا رجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم